Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Mahir Show. Saya Mahir, pembawa acara di The Mahir Show. Seperti biasa, saya Mahir akan menemani sahabat SIM TV Official guna untuk menghadirkan bintang tamu yang sangat spektakuler untuk menambah wawasan kita tentang berbagai hal. Inilah dia The Mahir Show untuk Anda. Kali ini topik kita adalah serba-serbi mahasiswa baru. Saya harap sahabat di sana mendapatkan inspirasi dari tayangan kami pada hari ini. Karena bintang tamu kita adalah dua orang alumni Sekolah Indonesia Mekah yang baru saja lulus dan menjadi mahasiswa baru di sebuah universitas negeri di Indonesia. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Kakak-kakak semua apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan. Bagaimana perasaan kakak setelah mendapatkan status mahasiswa sekarang? Bagaimana perasaan Kak Yasir? Mendapatkan atau menjadi mahasiswa khususnya yang negeri tentu saja merupakan impian untuk beberapa mahasiswa yang lainnya atau beberapa untuk telah lulus SMA ya, karena saya diterima alhamdulillah di negeri ya, tentu sangat gembira sekali. Kalau untuk saya senang, hanya saja karena saya masih mahasiswa baru dan juga masih baru masuk, jadi belum begitu merasakan sebagai mahasiswa. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah ya, bisa diterima di sebuah universitas negeri di Indonesia. Kemudian untuk Kak Yasir, bagaimana usaha yang kakak lakukan untuk bisa berkuliah? Yang kita ketahui kakak ini mengambil jalur mandiri di sebuah universitas negeri. Ya, usaha yang saya lakukan ya, ketika diterima di SNMPTN tentu ada jalan lainnya ya, saya ikutin jalur tersebut ya. Yang kedua ya, saya pertama ikut SN, yang kedua saya ikut SBMPTN. Cuma karena keadaan COVID-19 jadi saya terpaksa dan bisa ikut ujian SBMPTN ya. Hanya tinggal satu jalur, yaitu jalur seleksi mandiri. Udah saya ikutin semua instruksinya dan ya alhamdulillah diterima. Itu usaha yang saya lakukan. Oke, kemudian sekarang untuk Kak Abdul Karim, saya kira pastinya kakak Abdul Karim juga punya cerita yang menarik tentang bagaimana awal mulanya perjuangan kakak untuk sampai pada posisi menjadi mahasiswa di universitas negeri. Mungkin perjuangan saya pada saat waktu itu, saya dari awal ikut SNMPTN karena tidak lolos, akhirnya saya ikut SBMPTN. Sedangkan di SBMPTN itu membutuhkan tes skor UTBK dan itu butuh tes di Indonesia. Sedangkan saya dan juga Yasir tinggal di luar negeri, tepatnya di Arab. Nah, kami di situ sangat kesusahan untuk pulang ke Indo karena dengan adanya tahun 2020 ini ada pandemi COVID-19 ini, jadi susah, tidak bisa pulang. Mungkin itu yang menarik bagi saya gitu. Memperjuangkannya pasti harus komunikasi dengan orang tua. Saya bilangin saya harus pulang ke Indonesia untuk ikut UTBK atau SBMPTN, tapi sangat susah dan juga orang tua saya masih kepikiran gitu, takutnya juga kalau saya ke sana alhamdulillah bisa kena virus corona gitu. Jadi mereka usahain jangan sampai saya pulang ketika itu ya. Saya nyari lagi alasan-alasan biar benar-benar alasan logis bisa saya dikasih izin untuk pulang. Tapi ya setelah
setelah saya perjuangkan, saya cari informasi, saya cari bantuan orang lain, ternyata ada jalur yang lebih enak dan lebih ringan, lebih baik. Udah ikut seleksi mandiri, dan seleksi mandiri pun ternyata dan harus ikut SBMPTN. Dari situ saya ikut SBM. Ya, perjuangannya lumayan susah sih ya. Oke, kemudian untuk KSR seperti yang kita ketahui, kakak mengambil jurusan bahasa Inggris. Nah, apa yang menjadi motivasi kakak untuk mengambil jurusan tersebut? Motivasi saya mengikuti atau mengambil jurusan prodi pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama ya, saya suka dengan bahasa Inggris, suka dengar YouTube konten semuanya dengan bahasa Inggris. Kadang juga kalau misalnya mau nyari tutorial sesuatu, saya tulisnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi saya sekalian juga belajar dan belajar tutorial yang saya inginkan. Misalnya mau belajar gimana cara main game dengan baik, misalnya saya tulis tutorial tersebut dengan bahasa Inggris. Sebenarnya juga selain bahasa Inggris mau ngambil manajemen, cuma ya dari beberapa guru, arahan guru, dan saya yakin juga arahan guru tersebut mungkin lebih baik, katanya ambil bahasa Inggris saja dibanding manajemen gitu. Jadi dari situ saya merasa mungkin itu pilihan terbaik untuk saya. Jadi saya mengambil pendidikan bahasa Inggris. Kemudian untuk Kak Abdul Karim, seperti yang kita ketahui, kakak mengambil jurusan sastra bahasa Indonesia. Apa yang membuat kakak tertarik untuk mengambil jurusan tersebut? Kenapa saya mengambil sastra? Sedangkan saya di SMA masuk jurusan IPA, karena saya dari dulu tertarik dengan sastra. Sastra itu memiliki banyak spektrum seni. Jadi sastra itu adalah lancip dari segitiga kesenian. Sebab menurut saya hal itu butuh bahasa. Itu mungkin kenapa saya tertarik, dan juga mungkin saya suka bercerita. Walaupun itu bercerita dari saya tidak sebarkan kepada siapa-siapa, untuk cerita diary gitu. Baik Yasir, saya dengar kakak sudah mulai untuk kuliah. Apa yang kakak rasakan mengikuti perkuliahan dengan daring? Apa plus dan minusnya? Ya, dari pengalaman saya sudah sekitar 2 minggu ya, udah 2 minggu ikutin kegiatan kuliah secara online atau daring. Ya, kita mulai dari minusnya ya. Pertama, minusnya itu jarang ada kelas, kan kena. Jadi jarang ada meeting Zoom gitu. Rata-rata kita pas mulai kuliah, udah 3 mata kuliah udah mulai, udah siap, buka misalnya grup WA atau grup Telegram. Dosen biasanya cuma kasih tugas, udah terus juga tugasnya lama, deadline-nya kadang 5 hari, 6 hari. Jadi kalau saya bangun, saya pagi jam 3 pagi di Saudi, saya bangun, saya buka aplikasi kuliahnya, hanya ada tugas. Jadi kalau saya lagi capek, jadi tidur lanjut gitu. Cuma lihat orang tugas, lihat deadline-nya kapan. Kalau sebenarnya lama, bisa tidur, itu minusnya. Kalau misalnya plusnya ya, menurut saya ya nggak ngambil waktu banget, jadi kita mungkin bisa gunakan waktu yang lain, misalnya ya kalau kita suka, kalau kita suka yang positif gitu. Tapi yang khususnya gitu ya, jarang ada face to face, jarang ada Google Meet, jarang ada Zoom, jadi tugas doang gitu, bangun tugas itu doang. Untuk kemudian buat Kak Abdul Karim, selama perkuliahan daring ini apa saja perubahan-perubahan yang kakak alami? Perubahan dari mungkin hampir sama dengan Yasir. Mungkin yang sangat berbeda itu dari waktu tidur. Biasanya saya tidur jam 12 malam karena ada kelas jam 7 pagi. Ya, akhirnya kan di sini jam 3. Jadi saya tidur lebih awal, mungkin habis isya saya langsung tidur gitu. Mungkin itu yang membedakan mungkin. Dan itu harus butuh adaptasi. Kak Yasir, apa perbedaan yang kakak rasakan ketika menjadi mahasiswa dan menjadi siswa biasa? Setelah Kak Yasir jawab, Kak Abdul Karim tolong jawab juga ya. Perbedaan siswa SMA dan menjadi mahasiswa,
Ya kalau sudah SMA menurut saya palingan guru masih sering ngajak, masih senangnya langsung jelasin. Kalau dosen jarang banget. Jadi kalau dosen itu paling tugas sudah pertanyaan, kalau sudah pertanyaan ya bukan tanya tentang soal, tapi tanya gimana format tugas tersebut. Misalnya tugasnya harus dikerjain di mana, lewat support atau lewat ini atau gitu. Itu palingan kalau siswa. Dosen masih bisa nanya soal, misalnya ini Pak jawaban nomor 5, kira-kira gimana jawabannya, caranya gimana, masih bisa ngasih. Karena kalau SMA kan 25% guru belajar, tapi kalau dosen kan atau lebih kurang dari 25%. Ya, dan juga mahasiswa tugasnya lebih banyak, lebih berat, mandiri banget kalau untuk mahasiswa. Kalau SMA mandiri juga, tapi kalau yang mahasiswa itu lebih ekstra. Kalau untuk saya mungkin perbedaan mahasiswa dan siswa diberbeda, mungkin lebih mandiri ya. Kalau mahasiswa tuh kita harus belajar lebih mandiri, segalanya harus kita lakukan sendiri tanpa bantuan dosen atau apa, jadi tanpa instruksi apapun. Jadi kita harus belajar mandiri dan juga harus pintar mengatur waktu. Dan saya juga masih baru, jadi saya harus juga belajar mengatur waktu sih. Itu mungkin yang membedakan dari mahasiswa. Oh iya Kak Yasir, apa impian terbesar kakak setelah lulus dari kuliah, walaupun masih jauh ke depan? Impian saya setelah kuliah S1, insya Allah saya mau lanjut S2, kalau bisa juga S3, jangan S1 minimal untuk S2 atau S3 gitu. Ya, itu harapan saya. Insya Allah dengan bantuan Allah, berkata yang mustahil, dan semua apa yang kita jalani dari kita lahir sampai sekarang itu semua tentu dengan bantuan Allah. Ya, itu harapan saya. Dan juga semoga nilai saya tinggi, tidak hanya lulus dengan nilai yang rendah, tapi nilainya yang tinggi, bisa jadi untuk contoh kepada yang lain, mungkin untuk anak-anak SIM, murid SIM di Mekah. Ya, itu yang saya tidak mau lulus tapi nilainya rendah gitu. Ya, saya memalukan lulus tapi nilainya rendah, gak bagus kan. Jadi mending udah lulus tapi ulang lagi tapi nilainya bagus gitu. Kemudian Kak Abdul Karim, apa yang kakak rasakan? Kalau impian saya sederhana, mungkin saya ingin bisa memberikan manfaat kepada banyak orang dan juga saya ingin membahagiakan orang tua saya. Itu saja, saya sangat sederhana impian saya. Selama perjalanan kakak Yasir menjadi seorang siswa di Sekolah Indonesia Mekah, ada yang ingin kakak sampaikan untuk orang-orang yang berjasa pada kakak, mulai dari guru-guru atau siapapun? Pesan pada Sekolah Indonesia Mekah, saya ingin mengucapkan terima kasih. Sudah 12 tahun saya di situ, mungkin 10 tahun ya, 2 tahun saya off, tapi ya 10 tahun, 12 tahun di sana itu tidak itu lama menurut saya, bukan sedikit tentunya. Ya banyak kenangan indah dan juga buruk, pasti ada kenangan indah dan buruk, tapi lebih banyak kenangan indahnya. Ingin mengucapkan terima kasih, saya lulus SMA di situ, ingin mengucapkan semua guru, makasih banyak, dan juga saya minta maaf kepada guru-guru Indonesia Mekah kalau misalnya saya tidak mengerjakan PR, saya di kelas, saya gini-gini, tidak disiplin, ya saya minta maaf banget. Ya pesan saya untuk pegang ke murid-murid Sekolah Indonesia Mekah, menurut saya ya, adanya English Club, adanya organisasi siswa sekolah itu sangat bermanfaat. Ya, English Club, public speaking juga bermanfaat karena ketika saya belajar di kuliah ini itu juga banyak untuk disuruh buat video, upload video di YouTube, harus bicara, berani berbicara, jadi semuanya harus percaya diri, dan itu ada di speaking. Dan juga apa yang saya pelajari di English Club ada juga di kuliah. Ternyata apa yang kita pelajari di sekolah pasti ada juga di kuliah. Dan jadi ya
kita selama di sekolah harus usahain semua pelajaran kita sukai. Ya, itu pesan saya dari anak-anak untuk yang sekolah di Indonesia, sekolah di Mekah. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajarkan saya, yang sudah mendidik saya, mengajarkan saya, memberikan saya ilmu, dan juga memberikan saya kesempatan, dan paling penting memberikan saya pengalaman. Saya sangat berterima kasih kepada guru-guru saya. Oke, ini yang terakhir, Kak. Apa pesan Kakak untuk siswa dan siswi Sekolah Indonesia Mekah? Bagaimana pesan dan kesan Kak Yasir, dan juga bagaimana pesan dari Kak Abdul Karim? Ya, pesan saya mungkin nggak jauh beda dengan yang guru-guru yang lain, dan juga guru-guru pasti ketika murid tersebut dari SMA pasti sering mengasih pesan yang baik. Pesan saya pasti harus belajar yang baik, jaga ibadahnya, ya karena ketika masuk kuliah atau masuk mana-mana itu semua harus bersaing ketat, dan itu menurut saya susah sih, karena dari ribuan orang itu sangat susah untuk menjadi yang terbaik. Ya, intinya belajar yang baik. Pesan saya untuk siswa-siswi Sekolah Mekah, teruslah belajar, karena dengan kita belajar kita bisa mendapatkan pengalaman, dan jangan lupa juga mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah pun itu, karena itu nanti bisa jadi pengalaman kalian untuk di kehidupan selanjutnya begitu. Jadi saya carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali bincang-bincang kita bersama Kakak Yasir dan juga Kak Abdul Karim. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan juga terima kasih banyak Kakak atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik sahabat Sum TV Official, itulah bincang kita bersama Kakak Yasir dan juga Kak Abdul Karim. Semoga bermanfaat untuk kita semua, juga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang pengalaman perkuliahan. Ingat, jangan lupa belajar dan berkreasi ya teman-teman. Gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk meraih cita-cita kita. Baiklah, saya Mahir, pembawa acara di The Mahir Show. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.